Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illiyin pada kesempatan ini membahas surat Al-Maidah ayat 41. Halaman 114, Al-Maidah ayat 41. Di ayat ini Allah tujukan khitabnya atau perkataannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuha. Nah, ini sekalipun harfun nidanya itu ya ayyuha ya, ini bukan berarti bahwa yang dipanggil itu banyak rasul ya. Tapi ini merupakan satu bentuk penghormatan ya dari Allah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan biasanya kalau satu orang itu harfun nidanya, huruf panggilannya itu ya Rasul gitu. Nah, itu biasanya begitu atau umumnya begitu. Tapi di sini bukan ya, melainkan ya ayyuha. Nah, ini sebagai bentuk penghormatan gitu ya. Dia ayyuhar rasul, nah, wahai Rasulullah. Jadi yang dimaksud rasul di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yahzunka, la janganlah gitu. Yahzu itu al-huzn, sedih. Ka itu engkau itu. La yahzunka, janganlah menjadikan dirimu sedih itu. Siapa alladzina, orang-orang yang yusari'una, mereka bersegera fil kufri, dalam kekufuran. Jadi begini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul ya, baik di Mekah terlebih khusus di Madinah, itu kan penolakan ya, pengingkaran terhadap kenabian dan kerasulan beliau itu sangat banyak dilakukan oleh orang-orang pada saat itu. Jadi jangankan menerima ajarannya gitu, jangankan menerima syariatnya, mengakui akan kenabian dan kerasulannya pun itu mereka berat gitu. Jadi Nabi Muhammad sulit untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang Madinah ya, bahwa beliau itu adalah seorang nabi gitu. Nah, ini al-kufar di sini adalah sebuah pengingkaran. Jadi dalam mencek bahasa orang mah, siapa sih Muhammad itu gitu. Emangnya dia siapa gitu, Pak. Jadi untuk mendapatkan pengakuan bahwa beliau seorang nabi itu berat itu. Terlebih-lebih kalau syariatnya, ajarannya itu diterima, itu lebih berat lagi. Nah, siapa orang-orang yang melakukan penolakan atau pengingkaran terhadap kenabian, kerasulan Nabi Muhammad, terlebih-lebih ajarannya,
Pertama adalah minalladzina, min dari alladzina, orang-orang yang qalu, mereka mengatakan atau mereka senantiasa berkata, amanna, kami beriman, bi afwahihim, dengan mulut mereka, walam, akan tetapi belum tu'min, beriman, qulubuhum, hatinya. Nah ini kalau dimaknai Pak, orang yang mulutnya mengatakan iman tapi hatinya tidak, itulah yang sering disebut sebagai orang-orang munafik. Ya, orang munafik itu kan lain di mulut, lain di hati gitu. Atau mereka adalah orang-orang yang secara lahir menampakkan atribut-atribut Islam, tetapi secara batin sebetulnya mereka itu mengkufuri atribut-atribut Islam. Nah ini kelompok yang pertama gitu. Kelompok yang pertama yang bersegera menunjukkan akan pengingkaran atas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ya walaupun biasanya kelompok orang-orang seperti ini ya terkadang juga mendekat Pak, mendekat kalau memang mereka melihat ada keuntungan gitu. Kalau menurut hitung-hitungan mereka, duniawi mereka itu akan diuntungkan gitu. Biasanya mendekat orang-orang seperti ini. Tapi kalau dalam hitung-hitungan mereka bahwa duniawi mereka itu tidak diuntungkan, nah, biasanya mereka itu menjauh dan menunjukkan pengingkarannya. Itu kelompok yang pertama. Yang kedua, kelompok yang mengingkari akan kenabian, kerasulan dan ajaran Nabi Muhammad itu adalah wa dan min, dari alladzina, orang-orang yang hadu, dari orang-orang Yahudi Pak. Jadi ada pengingkaran dari kelompok orang munafik. Kalau kelompok orang munafik kan ini jelas-jelas secara lahir mereka pura-pura menampakkan keislaman. Kalau yang kedua adalah dari kelompok orang-orang Yahudi, ini secara lahir mereka menunjukkan kekufuran gitu. Tapi dua-duanya sama, baik orang munafik atau orang Yahudi ya, dalam hati mereka atau hakikatnya mereka itu mengingkari akan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Nah ciri-ciri mereka itu adalah atau indikator mereka itu adalah samma'una, mereka senantiasa mendengarkan. Ini mimnya itu pakai tasdid itu menunjukkan bahwa tabiat mereka itu atau kebiasaan mereka itu senantiasa mendengarkan lil kadzibi, perkataan-perkataan dusta gitu. Jadi orang munafik dan orang-orang Yahudi itu doyan banget gitu mendengarkan bualan-bualan kedustaan-kedustaan dari para pendusta. Yang kedua, sama'una, mereka pun senantiasa mendengarkan liqaumin, terhadap kaum akharin yang lain, lam ya'tuka, yang belum pernah datang ke majlismu, yaitu yang belum pernah datang mendengarkan nasihatmu, tausiahmu, arahan-arahan darimu. Nah itu. Nah jadi
kalau ada perkataan-perkataan, berita-berita gitu Pak, yang disampaikan oleh orang-orang yang jujur, orang-orang yang keimanannya bagus, keislamannya bagus, mereka tidak percaya gitu. Padahal orang-orang yang menyampaikan berita ini, mereka adalah orang-orang yang senantiasa dibina, ditempa di majelisnya Rasulullah Pak. Tetapi ketika ada berita yang datang dari orang-orang yang justru orang luar Pak, gitu, orang yang belum pernah hadir di majelisnya Rasulullah gitu, itu mereka lebih percaya gitu, lebih mau mendengar gitu. Nah ini seringkali Pak, seringkali sebagian orang Islam itu hari ini seperti itu. Jadi kalau ada berita-berita yang datang dari orang gitu, yang nunjuk kasar nama sholat tara, ngaji tara, percaya gitu Pak. Itu orang Islam zaman sekarang Pak. Tapi ketika ada berita yang datang dari orang yang secara lahir aja nih, dia rajin sholatnya, akhlaknya bagus, mempelajari agamanya juga serius, terpercaya. Nah itu Pak, itu seringkali umat Islam seperti itu. Nah dulu Rasulullah itu sempat dibuat sedih oleh orang-orang yang seperti itu gitu, baik oleh orang munafik ataupun orang-orang Yahudi. Ya, makanya dinasehati, diingatkan oleh Allah, dihibur oleh Allah, janganlah engkau itu menjadi sedih akan perilaku mereka itu, akan sikap mereka itu. Nah ini harus menjadi sebuah pelajaran bagi kita Pak. Jadi ketika mendengar sebuah berita kan, itu dilihat dulu siapa pembawa beritanya itu. Bisa jadi kan begini, orang-orang munafik itu sangat pandai mempermainkan lidah itu Pak, dalam rangka menghasut, dalam rangka memecah belah, dalam rangka menggembosi sebuah perjuangan. Itu bisa saja mereka itu menunjukkan rasa simpati, empati kepada kita. Tapi kita harus lihat dulu, ini siapa nih orang ini gitu Pak. Siapa orang ini? Ya didengerin gitu Pak, tapi nih dalam hati ini siapa orang ini gitu. Nah itu kan untuk memiliki pengetahuan seperti itu atau memiliki kesadaran seperti itu susah itu Pak. Susah. Biasanya atau seringkali umat Islam itu ditelan mentah-mentah gitu Pak. Dari siapapun berita didengar aja, dari siapapun masukan didengar aja. Bisa jadi itu duri, itu masukan itu duri itu. Kita lanjutkan nih, ciri yang berikutnya, yang ketiga, yuharrifuna, mereka senantiasa mentahrif itu, merubah. Bahkan bukan hanya merubah, mengganti al-kalimah. Nah, al-kalimah di sini maksudnya adalah firman-firman Allah Pak, yang ada dalam kitab suci mereka nih. Kalau ditujukan kepada orang Yahudi, firman-firman Allah yang ada di dalam Taurat, atau kalau ditujukan kepada Nasrani, firman-firman Allah yang ada di dalam Injil gitu. Atau kalau ditujukan kepada umat Islam atau orang yang mengaku Islam, itu mereka senantiasa merubah firman-firman Allah dalam Al-Quran. Walaupun ya mungkin untuk saat ini mereka belum berani untuk merubah ayat Al-Quran, tapi memalingkan makna ayat Al-Quran dari makna yang diinginkan. Nah itu sudah banyak hari ini ya.
orang-orang yang memalingkan makna dari makna yang ya katakanlah secara nalar biasa pun makna ayat itu bisa diketahui seperti itu gitu. Tapi ada orang yang memalingkannya sangat jauh gitu, dari makna Al-Quran itu. Jadi mereka senantiasa memalingkan al-kalimah, firman-firman Allah, mimba di mawadi, dari tempat yang semestinya gitu, Pak. Jadi mereka merubah Taurat, mereka merubah Injil, atau kalau ditujukan kepada orang munafik hari ini, mereka adalah merubah makna-makna Al-Quran dari tempat yang semestinya gitu, Pak. Nah, bagaimana tempat yang semestinya itu, Pak? Karena sebetulnya begini, firman Allah yang namanya Al-Quran itu dengan nalar kita itu, Pak, itu sebetulnya mudah untuk dipahami, mudah untuk dimengerti. Katakanlah orang yang baru bisa bahasa Arab saja sedikit, itu sudah bisa mengerti apa yang diinginkan oleh pesan Al-Quran itu. Apa pesan Al-Quran yang diinginkan itu? Ada istilahnya itu, ini istantikil Quran itu. Jadi biarkanlah Al-Quran itu berbicara dengan dirinya sendiri. Nah itu, Pak. Nah itu ketika kita baca Al-Quran dengan bekal bahasa Arab sedikit saja, itu bisa dimengerti apa yang diinginkan oleh Al-Quran itu, atau sedang bicara apa Al-Quran itu. Nah seringkali ada orang-orang yang justru memalingkan makna Al-Quran itu dari makna yang sebenarnya. Bukan hanya bukan hanya yang menyimpang dari sisi redaksinya, dari substansinya saja sudah menyimpang jauh. Kan terkadang begini, Pak, seorang ulama ketika menafsirkan Al-Quran itu redaksinya beda, narasinya beda, tapi substansinya sama. Nah itu bisa diterima, substansinya sama. Tetapi seringkali nih orang nih secara narasi sudah jauh beda, secara substansi pun sudah jauh beda. Nah makanya yang disebut dengan ragam penafsiran itu belakangan ini kan dikenal ada istilah ragam penafsiran. Ya boleh penafsiran itu beragam gitu, tetapi secara substansi sama. Itu dalam rangka memperkuat, memperjelas, dan memperbanyak pesan-pesan Al-Quran itu, atau hazanah Al-Quran. Bukan berarti yang namanya ragam penafsiran itu bertolak belakang atau bertentangan, bukan. Kita lanjutkan nih. Yaquluna. Nah ini ciri yang keempat nih. Yaquluna, mereka senantiasa mengatakan nih, kepada sesama orang munafik, Pak, atau kepada selain orang munafik juga, atau kepada orang-orang Yahudi, orang Nasrani. In jika utitum, diberikan kepada kalian. Berarti kan ada subjek, siapa yang memberikan? Nabi Muhammad, Pak. Jika Muhammad ini memberikan kepada kalian hadza, nah, kitab suci yang ini gitu. Kitab suci yang sudah yang sudah ditahrif, Pak. Kitab suci yang sudah dirubah, diganti oleh mereka. Fakhudhuhu, maka ambil gitu. Wa in, dan jika lam tu'tuhu,
dia tidak memberikan kitab suci yang ini yang sudah dirubah, fahdharu, maka hati-hati. Ini kan menanamkan racun Pak ya. Jadi mereka orang-orang munafik, orang-orang Yahudi menanamkan pengaruh-pengaruh negatif di benak orang lain dengan mengatakan kalau Muhammad itu datang menemui kalian dengan membawa kitab suci yang ini sesuai nih dengan kita nih, terima katanya. Tapi kalau Muhammad itu datang kepada kalian dengan membawa kitab suci bukan yang ini, jangan diterima. Ya jauh beda pernah dengan kondisi hari ini kan gitu. Orang-orang munafik, orang-orang yang benci dengan Islam gitu ya, yang anti dengan Islam, itu mereka berusaha untuk membuat tandingan-tandingan terhadap Al-Quran gitu. Mereka bikin semacam konsep, semacam gagasan gitu Pak, dimana konsep dan gagasan itu dalam rangka ini menyaingi Al-Quran gitu. Yang tentu saja Pak, ketika meluncurkan konsep gagasan itu dibarengi dengan anggaran yang sangat besar itu Pak, anggaran negara mungkin itu ya kan, anggaran negara ti rakyat-rakyat kene gitu. Jadi maka anggaran besar dikawal gitu Pak, bahkan disosialisasikan, diseminarkan, orang-orang yang menyampaikannya dibayar gitu, yang hadir juga dibayar ya, tetapi tadi dalam rangka memadamkan pesan Al-Quran, cahaya Al-Quran. Nah itu ciri orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang dulu gitu, awalnya sempat menggoyahkan Nabi Muhammad gitu ya, membuat Nabi Muhammad sedih gitu. Nah dihibur nih oleh Allah nih dalam kalimat berikutnya, waman barang siapa yuridillahu, yang dikehendaki oleh Allah, fitnatahu, maknanya dolalatahu, yang Allah kehendaki kesesatannya. Jadi fitnah di sini jumhur ulama menafsirkan kesesatan. Falan maka sekali-kali tidak tamliku lahu, maka sekali-kali tidak engkau memiliki terhadap orang itu minallahi syai'a, dari kehendak Allah itu. Maksudnya begini, karena tadi Pak, orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang senantiasa bersegera mengingkari kenabian Nabi Muhammad, mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Begitu pula dengan orang-orang Yahudi. Maka dengan pilihan mereka itu gitu Pak ya, ini kan orang-orang munafik itu membenci Islam, itu pilihan sadar mereka itu Pak. Kenapa dikatakan pilihan sadar? Ya kan sudah diingatkan berkali-kali oleh orang-orang yang baik, orang yang soleh itu, sudah didebat berkali-kali gitu Pak. Berarti kalau mereka maksa melakukan kesesatannya, itu pilihan sadar mereka. Nah maka itu dikarenakan pilihan sadar mereka, sampailah kepada vonis Allah bahwa Allah pun menyesatkan mereka. Jadi bukan dari awal Allah yang menyesatkan, bukan. Allah itu kan zat yang maha suci Pak. Tidak mungkin zat yang maha suci menyesatkan kita.
Dat yang maha suci itu pastinya memberikan petunjuk. Tapi ketika ada orang yang memilih untuk sesat, Pak, padahal sudah Allah berikan para nabi, para rasul, para ulama, Allah turunkan kitab suci, nasihat-nasihat, peringatan-peringatan sudah sampai kepada dirinya, tapi kekeh petekeh milih untuk sesat, maka sampailah kepada vonis Allah, keputusan Allah, Allah pun menyesatkan mereka. Lamun cek bahasa orang mah diantar ke hayang teh gitu. Nyatu sok lah hayang sesat mah diantar ku dewek gitu. Gitu, Pak. Nah, kalau sudah sampai kepada vonis Allah seperti itu, maka jangankan kita, orang selevel Nabi Muhammad pun itu tidak akan mampu untuk memberikan hidayah kepada orang itu. Nah, ini kan mengerikan ini, Pak. Jadi orang itu, Pak, kalau sudah melakukan kesesatan berkali-kali, bahkan dengan terang-terangan menunjukkan kesesatan, memperjuangkan kesesatan, dan dengan terang-terangan menolak kebenaran, itu sangat dikhawatirkan kalau sampai kepada keputusan Allah, Allah memvonis mereka menjadi orang yang sesat. Ulaika, nah mereka itulah alladzina orang-orang lam tidak yuridi diinginkan Allahu oleh Allah ayyutahhira untuk disucikan qulubahum hati mereka. Jadi Allah tidak menginginkan untuk mensucikan hati mereka. Kenapa kok muncul kalimat seperti ini? Itu, Pak, ya. Karena sebetulnya Allah yang maha suci itu sifat dasarnya itu sangat menginginkan hati manusia itu suci, Pak. Sifat dasarnya begitu. Apa buktinya? Pertama nih, ketika di alam rahim, Allah itu kan sudah memperkenalkan dirinya, aku ini Tuhanmu. Nah, itu dalam rangka mensucikan, Pak. Kemudian begitu lahir ke alam dunia, setiap orang itu kan suci. Kemudian Allah utus para nabi, para rasul, para ulama, itu dalam rangka menjaga kesucian itu, mempertahankan kesucian. Allah turunkan kitab suci dalam rangka mempertahankan kesucian. Lalu kemudian ketika dia berbuat salah, Allah tegur kan. Seringkali Allah berikan peringatan agar kembali kepada kesucian gitu. Semua syariat Islam, sholat, zakat, puasa, haji, semuanya itu dalam rangka mensucikan diri itu. Tetapi ada kalanya kalau orang sudah nista maja utama gitu, Pak, kekeh petekeh yang sesat, pada akhirnya Allah pun tidak menghendaki orang itu menjadi suci gitu. Pada akhirnya Allah pun tidak menghendaki mensucikan hati orang tersebut. Nah, makanya berbahagialah orang-orang yang barangkali ya sempat melenceng dalam hidupnya, orang-orang yang sempat terjerumus dalam dosa, dalam maksiat, lalu kembali kepada jalan yang benar, berarti itu adalah nikmat tuh, nikmat dari Allah. Allah menghendaki kesucian kepada orang bersangkutan, Pak. Karena kan teu saeutik, Pak, orang-orang anu secara usia geus aki-aki gitu, geus nini-nini, tapi kalakuan teh bedegong keneh we gitu nya. Lamun ceuk kasarna malah membudak ngora bedegong rada leuheung keneh, Pak, gitu. Ya geus aki-aki geus nini-nini bedegong keneh gitu.
sieun satan nepikeun ka maot teh badegong teu sempat disucikan oleh Allah. Lahum bagi mereka itu fid dunya di dunia hizyun, kehinaan, Bang. Kehinaan. Dan orang-orang jadi akan menghinakan di dunia, Bang. Jadi orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasulullah, mengkufuri kebenaran, sebetulnya bukan hanya dihinakan oleh Allah di dunia, tapi orang-orang di dunia pun akan menghinakan. Tapi tentu orang-orang yang punya iman, yang punya basirah, ketajaman mata hati. Ai sarua kelompok namanya moal atuh, Pak. Orang munafik ya moal ngahinakeun orang munafik gitu. Maot mah disanjung-sanjung we ku sesama orang munafik, Pak. Walahum dan bagi mereka fil akhirati di akhirat adzabun siksa adim yang sangat besar itu, Pak. Jadi di dunia hina, di akhirat mendapatkan siksa. Ayat 42. Ciri yang lain nih, Pak. Tadi udah 4 ya cirinya itu. Ciri yang kelima, sama'una. Mereka senantiasa mendengarkan lil kadzibi, kebohongan-kebohongan orang-orang pendusta. Akaluna, mereka senantiasa memakan lisuhti, makanan-makanan, minuman-minuman yang haram. Nah ini, Pak. Jadi mereka senantiasa memakan makanan yang haram. Nah, asa tidak mungkin, Pak, ya, orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah, merusak Islam, tidak mungkin gitu ya. Rasanya tidak mungkin mereka hati-hati dalam memakan makanan. Rasanya tidak mungkin mereka itu ketika makan itu memperhatikan kehalalannya, Pak. Nyatu Allah wae ditantang atau Rasulullah ditantang, komo makanan atuh, Pak. Itu penting mengeunah aya berenang gitu. Tidak berpikir dari mana sumbernya, bagaimana cara mendapatkannya gitu. Ah cuman kan begitu, di urang mah geuning. Nu penting mah cenah jujur wae bae cenah lain orang Islam gen. Tidak mungkin, Pak, tidak mungkin orang yang merusak Islam itu jujur, tidak mungkin itu. Dia dengan Allah saja sudah tidak jujur, apalagi dengan manusia itu. Allah aja dibohongi, komo manusia tuh, Pak. Nah itu, kan itu logikanya sederhana sebetulnya, Pak. Tuh kudu jadi sarjana tuh, Pak lah, sekolah SD gitu marah apal tuh. Kita lanjutkan nih, fa'in maka jika jauka datang kepadamu, nah, orang-orang seperti itu datang kepadamu, kan biasa tadi datangnya itu bisa dalam rangka menggembosi, Pak, meracuni. Walaupun ya tidak ditunjukkan racunnya, Pak, yang ditunjukkan madunya, Pak. Ya namanya kan orang munafik begitu, lain di hati, lain di lisan. Nah jika datang kepadamu wahai Muhammad, fahkum maka putuskanlah bainahum, di antara mereka. Atau a'rid, berpalinglah engkau anhum, daripada mereka, dari mereka. Jadi begini nih, ada kalanya, Pak, di kalangan orang munafik, di kalangan orang Yahudi Nasrani, itu mereka punya persoalan di kalangan mereka. Ada kalanya orang munafik bersengketa dengan orang munafik lagi. Ya lupa-lupa, Pak, perebut kursi, perebut naon lah, segala rupa we. Komo meureun perebut awewe oge ongko gitu. Ada kalanya sengketa di kalangan orang Yahudi itu.
atau ada kalanya orang Yahudi dengan orang munafik bersengketa gitu. Nah pada saat itu di zaman Nabi ketika mereka itu punya persoalan, mereka datang kepada Nabi Muhammad ini Pak. Nah ini kan secara logika gitu aneh gitu ya. Kenapa aneh? Ya mereka mengingkari Nabi Muhammad, bahkan sudah membuat Nabi Muhammad gelisah, sedih gitu karena penentangan mereka. Tapi ketika ada masalah mereka datang menemui Nabi Muhammad gitu. Nah maka Allah katakan, wahai Muhammad, kalau mereka datang kepadamu minta diputuskan persoalan di antara mereka, putuskan ya. Maksudnya nih putuskan di sini adalah putuskan bil Quran gitu Pak, bil haq. Putuskanlah mereka itu dengan keputusan yang benar yang bersumber dari Al-Quran. Jadi jangan diputuskan sesuai dengan syahwat mereka gitu. Jangan diputuskan sesuai dengan kitab-kitab yang sudah mereka rubah, bukan, tapi bil Quran. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau engkau tidak mau memutuskan atau a'rid, berpaling saja anhum dari mereka. Artinya sekalipun Nabi Muhammad berpaling tidak mau memberikan keputusan, itu tidak berdosa karena itu adalah sebuah pilihan yang diperbolehkan oleh Allah. Wa in, dan jika ta'rid engkau berpaling anhum dari mereka, falan maka sekali-kali tidak, ya durruka mereka akan memadaratkanmu sayan sedikit pun. Nah ini kan seringkali begini, seringkali katakanlah para penegak hukum gitu ya, hakim gitu, itu mereka itu gitu ya, ketika memutuskan hukum itu muncul kekhawatiran yang sangat, kecemasan, ketakutan yang sangat akan madorot-madorot yang ditimpakan oleh orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, manakala putusan hukumnya itu tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah, Nabi Muhammad dulu diingatkan, nggak usah takut gitu, putuskan saja dengan benar gitu, atau kalau mau berpaling aja sekalian gitu. Dan keberpalinganmu itu tidak akan memadaratkanmu gitu. Kenapa? Kan yang namanya manfaat madarat itu kan datangnya dari Allah. Sekalipun seluruh dunia berencana mendatangkan manfaat, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan datang. Begitu pula sekalipun seluruh dunia berencana menimpakan madarat, kalau Allah tidak menghendaki tidak akan terjadi, kan begitu. Saya sering mengatakan begini, orang berbuat benar itu tidak akan memendekkan umur itu, dan orang berbuat salah, berbuat jahat, berbuat curang itu tidak akan memanjangkan umur juga itu, Pak. Karena manfaat madarat itu sudah Allah tetapkan. Kita lanjutkan nih, wa in, dan jika hakamta engkau berhukum atau memberikan keputusan, fahkum maka putuskanlah bainahum di antara mereka bil qisti, nah, dengan adil. Tempo hari kan pernah kita sampaikan ya. Jadi kalau Al-Qur'an bicara adil dengan kata al-qistu, itu adalah keadilan dalam tataran praktek gitu, bukan dalam tataran konsep gitu. Atau keadilan yang memang oleh manusia mampu dilakukan, itu al-qistu. Nah jadi sekalipun terhadap orang munafik, terhadap orang Yahudi, Nasrani, memutuskan hukum itu harus adil itu, Pak. Islam tidak memperkenankan
memberikan keputusan kepada mereka dengan curang, tidak. Islam itu kan agama yang benar, membela kebenaran. Maka putuskanlah persoalan sekalipun itu adalah orang Yahudi, Nasrani dengan adil, Pak. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, mencintai al-muqsitin, orang-orang yang berbuat adil. Terakhir, wa kaifa, dan bagaimana gitu. Ini ada sebuah keheranan nih, Pak. Sebuah ungkapan yang menunjukkan keheranan. Wa kaifa, bagaimana, yuhakkimunaka, mereka menjadikan engkau sebagai hakim, itu wahai Muhammad. Wa indahum, sementara di sisi mereka at-Taurat, itu ada kitab suci Taurat. Fiha, yang di dalamnya itu hukmullah, ada hukum Allah. Summa, kemudian yatawallawna, mereka berpaling, mimba didzalik, setelah itu. Jadi lamun dipikir-pikir kieu merenya, bagaimana mereka orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik gitu, menjadikan engkau sebagai hakim gitu, meminta putusan kepada dirimu gitu. Sedangkan mereka gitu ya, di sisi mereka sebetulnya ada kitab suci Taurat, ada kitab suci Injil. Nih, sementara kitab Taurat dan kitab Injil yang ada di tangan mereka, yang di dalamnya itu ada hukum Allah, itu mereka rubah, Pak. Mereka ganti. Lalu mereka berpaling dari isi Taurat dan isi Injil yang benar. Lalu tiba-tiba kemudian mereka datang kepadamu, yang mana hukum dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran itu kan sama. Karena itu kan tiga-tiganya adalah kitab suci yang Allah turunkan, kan gitu. Jadi bagaimana mungkin kalau kepada Taurat saja mereka mengkufuri, kepada Injil mengkufuri, bagaimana mungkin mereka mengimani Al-Quran? Jadi aneh, bohong gitu. Nu kamari-kamari wae geus dibohongan, komo nu ayeuna kan gitu, Pak. Wa ma ulaika bil mu'minin, nah itu, Pak. Wa ma, dan tidaklah, ulaika, mereka itu, bil mu'minin, orang-orang yang beriman. Lain gitu. Orang-orang seperti itu mereka tidak percaya kepadamu gitu. Dan biasanya, Pak, biasanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik itu datang kepada Nabi Muhammad minta putusan hukum. Itu kalau mereka memandang bahwa putusan hukum Nabi Muhammad itu akan berpihak kepada mereka. Kalau putusan hukum Nabi Muhammad akan berpihak kepada mereka, datanglah kepada Nabi Muhammad, Pak. Tapi kalau mereka itu merasa putusan Nabi Muhammad itu tidak akan berpihak kepada mereka, mereka tidak akan datang kepada Nabi Muhammad. Artinya lah mereka itu memilih orang yang akan memutuskan hukum itu kira-kira nih ini menguntungkan saya atau tidak. Kalau menguntungkan yuk ke situ, tapi kalau merugikan ya jangan. Itu jauh beda lah Pak dengan orang hari ini. Ada persoalan, ini baiknya persoalan itu dibawanya kemana ya, biar kita menang gitu. Kad itu tuh entong, kad itu mah rugi cenah. Dia tidak akan berpihak kepada kita. Jadi yang dicari bukan kebenaran, tapi kemenangan gitu kan. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.